Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai overthinking. Iya, walaupun aku nggak pakarnya ya, walaupun di sini aku nggak terlalu yang paham kali mengenai kethinkingan atau ya begitulah. Jadi kalau buat aku pribadi hanya sharing ke kawan-kawan. Apakah baik jika kita eh mengalami situasi atau eh berada di fase yang mana kita sedang beroverthinking kepada sesuatu. Gini ya, aku nggak tahu pasti makna atau penjelasan lebih detailnya seperti apa, tapi yang kita tahu dan yang kita paham selama ini, overthinking itu adalah ya mungkin semacam pemikiran yang berlebihan lah ya. Ya namanya aja udah overthinking. Ya, pikiran yang berlebihan. Gitu aja lah kita garis bawahi. Karena kalau kita bahas lagi tuh lebih dalam, lebih banyak ininya. Nah, di sini kita memasuki kapasitas yang memang yang kita paham. Jadi artinya ketika kita membahas lebih dalam lagi dengan menggunakan kalimat yang payah, yang susah, kita juga butuh waktu untuk memahami setiap kalimat dan setiap pengertiannya gitu ya. Jadi kita menggunakan bahasa kita aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kalian. Di saat apakah kalian menggunakan atau bisa gimana ya? Bisa melakukan hal-hal yang berlebihan seperti overthinking gitu. Ya mungkin kalau memang situasi kalian punya pacar, kalian terlalu overthinking kepada pacar kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau memang kalian sedang dalam situasi kerjaan gitu. Nah, kalian tuh kayak seakan-akan beroverthinking mungkin bisa ke teman-teman rekan kalian ataupun bahkan bos kalian, seperti apa nanti ya aku ke depannya? Aku di sini bakal baik-baik aja atau enggak ya? Aku di sini rekan-rekan atau partner kerja aku tuh bisa dipercaya atau enggak ya? Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga ini yang mungkin dari beberapa orang banyak ngalamin ya. Mungkin kalian sering beroverthinking mengenai masa depan kalian. Seperti apa sih kira-kira gambaran masa depanku gitu ya. Jadi kalian seakan-akan jauh memikirkan itu. Jauh sekali. Padahal masa depan kita gak ada yang tahu kawan-kawan. Ya kita boleh usaha dari sekarang. Nah, yang membuat kita kacau, yang membuat kalian atau aku kacau gitu ya, pokoknya yang merasakan overthinking mengenai masa depan gitu. Kalau mengenai hubungan pacar ya itu ya hal yang biasa. Mungkin kita ada memang keseharian kita bareng dia, tapi dia nggak mau mengakui hal yang sesuatu, ya mungkin bisa menyebabkan itu gitu. Dan itu bisa kita sudahi gitu. Begitu juga dengan kerjaan. Kalau memang kita hadapi rasa seperti itu, ya kenapa? Sebab akibatnya ada gitu. Dan itu bisa kita sudahi. Nah, gitu juga sama yang poin yang ketiga. Sebab akibatnya memang ada. Mungkin sebab dan akibatnya kenapa kalian bisa berpikiran lebih mengenai masa depan. Kenapa kalian bisa cemas, takut akan hal masa depan kalian. Ya mungkin kalian sadar akan hal kondisi kalian saat ini. Mungkin kalian beranggapan bahwasanya gak mampunya kalian hari ini itu adalah gak mampu seterusnya di masa yang akan datang. Kalau aku bilang sih salah ya kawan-kawan. Sebaiknya hal yang tersebut, hal-hal yang seperti itu maksudnya, itu kalian jauhi, kalian sudahi. Nah, itu juga bisa kita sudahi. Overthinking yang mengenai itu juga bisa kita sudahi, teman-teman semuanya. Jadi hal yang gak pasti ibaratnya, coba kita sudahi. Ibaratnya kita udah mengarah hal yang terlalu over. Itu gak kapasitas kita kawan-kawan. Itu gak makanan kita. Kita memang gak tahu masa yang akan datang seperti apa. Lalu kalau kalian berargumen, ya aku kan persiapan demi masa depanku. Aku kan ancang-ancang demi masa yang indah ke depannya. Aku pengen hidup indah, hidup enak nanti ke depannya. Ya it's okay, no problem. Terserah kawan-kawan mau berargumen seperti apa. Enggak ada yang salah, enggak ada yang menyalahkan. Cuman alangkah lebih baiknya kita jangan terlalu jauh untuk melangkah. Kita jangan terlalu jauh untuk memikirkan yang memang sebelumnya sama sekali kita nggak tahu bahwasanya bakal seperti itu gitu loh. Contoh, kalian sibuk-sibuk nih dari sekarang memikirkan hal masa depan. Kalian oke lah, anggap kalian memang sekarang lagi
nggak kerja, nggak punya aset, atau memang ya kalian nggak kerja karena memang masih menjenjang pendidikan kan gitu, yang memang harus diselesaikan. Lalu kalian berpikir, ketika nanti aku tamat SMA atau nanti ketika aku selesai wisuda, aku gimana ya? Apakah aku bisa kerja? Gitu kan. Itu pikiran yang cukup jauh ya kalau aku bilang. Nah, yang lebih jauhnya lagi, nanti ketika aku tamat SMA atau wisuda gitu. Aku kalau pendapat kerja, pasti aku ketinggalan sama yang lainnya. Aku pengen sukses di usia muda. Jadi dari sekarang aku harus bisa kerja. Ya, oke, poin yang sangat penting, poin yang sangat besar dari argumen kalian jika memang seperti itu. Oke, itu adalah poin yang sangat besar. Mindset kalian sangat luar biasa, aku akui. Tapi kita dengan memikirkan yang terlampau jauh, dengan mindset yang seperti itu, yang terlalu besar, sangat-sangat merugikan akan hal situasi yang sedang kita jalani saat ini. Kalau memang kodratnya, kalau memang kapasitas kalian sekarang adalah menuntut ilmu atau belajar, ya udah. Jadi kembangkan aja skill kalian di sekarang. Gitu loh. Ibaratnya kalau memang kalian masih menempuh pendidikan, nggak apa-apa, kembangi aja pendidikan itu sejauh mungkin. Kembangkan skill kalian. Cari wawasan dan wawasan. Bukan berarti kalian harus nge-stuck dan memikirkan yang jauh. Karena saking jauhnya kalian memikirkan, kalian mempersiapkan hal itu juga. Contoh kayak misalnya kalian masih SMA, tapi karena memang kalian berpikir ataupun kayak seakan-akan gambaran masa depan kalian tuh terlalu cemas, kalian takut yang nggak enak lah gitu. Jadi pas masih SMA kalian juga berpikiran gimana caranya aku bisa berbisnis. Itu salah. Kenapa bisa aku bilang salah? Karena memang nggak kodratnya kalian untuk menempuh bisnis di usia seperti itu. Nggak, ya oke, memang kayak impossible gitu loh. Kenapa? Why not gitu kan? Ya oke, nggak salah. Cuman gini kawan-kawan, ketika kalian menjalani itu, ingat ya, bisnis gak ada satupun konsen atau fokus yang bisa terpecah di dalam dunia bisnis. Ketika kalian ingin terjun di dunia bisnis, ini yang aku tahu ya, yang aku dapat lah gitu ya, maka kalian harus bisa fokus sefokus-fokusnya ke satu titik. Agar apa? Agar bisnis kalian bisa berkembang dengan baik dan juga lancar. Nah, ya seperti yang kita ketahui, mengembangkan bisnis itu bukan hal yang mudah. Jalan menuju sukses itu bukan hal yang mudah memang. Bukan di sini aku makin menakuti kalian, bukan. Cuman dengan kondisi kita yang ibaratnya masih menempuh pendidikan aja, kita masih masih kayak gelagat-gelagatnya belum mampu untuk menyelesaikan pendidikan kita gitu. Kita belum mencapai nilai kita. Oke lah, nilai nggak menjadi tolak ukur kita, tapi kita belum menemukan kemampuan diri kita. Nah, yang aku maksud, coba kita fokus dulu ke situ. Fokus kepada apa yang ada pada diri kita. Nah, itu bakal jadi bekal buat kita nanti ke depannya. Kalau memang kalian adalah orang yang memang pede ataupun memang berada di suatu organisasi apapun, terus kalian adalah orang yang sering tampil, nah itu bisa jadi tabungan buat kalian, itu bisa jadi bekal buat kalian. Alhasil ketika kalian berkembang di organisasi tersebut, mau organisasi sekolah itu kan ada OSIS, kalau organisasi kampus kan ya banyak lah ya, wadahnya banyak gitu kan. Nah, itu bisa kalian kembangkan di situ kalian berproses. Nikmatin aja, nggak usah terlampau jauh kalian berpikir. Nah, kita berpikir enak nih sekarang. Kalau kalian nikmatin masa itu, kalau kalian nikmatin kepandaian, keahlian kalian di saat ini juga, di saat kalian berada di bangku sekolah atau di kuliah gitu, dengan keahlian dan kemampuan kalian, gak menutup kemungkinan kawan-kawan, ketika kalian keluar dari sekolah ataupun keluar dari kampus tersebut, kalian gak usah memikirkan gimana kalian bakal kerja, karena pasti wawasan, link, teman-teman kerabat lebih banyak yang trustnya lebih ke kalian gitu loh. Jadi kalau memang ada event suatu saat nanti ke depannya yang memang itu adalah makanan kalian, maka teman-teman ataupun link-link yang pernah kita temuin gitu, kayak dosen-dosen yang tahu prestasi kita, kayak guru-guru yang
tahu prestasi kita, pasti mereka ngubungin kita kok. Pasti mereka ngontek kita dan pasti mereka bakal cari kita. Nah, jadi ya, apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita cemaskan, udah kita jalanin aja sesuai dengan kemampuan kita. Gak cuma dengan kemampuan kita untuk berhadapan dengan banyak orang ya, untuk berbicara lah gitu ibaratnya, public speaking gitu. Enggak. Ya, terserah kawan-kawan bakatnya ada di mana gitu. Jati dirinya di mana? Apakah memang di dunia pendidikan? Kalau memang di dunia pendidikan kalian tuh smart people lah ya kan. Ya, otomatis semua guru ataupun nanti dosen ya tetap bakal nyari kalian ketika memang ada penempatan posisi yang sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin kalian di sekolah atau di kampus sering ikuti olimpiade gitu kan, kejuaraan, cerdas cermat atau ya apapun itu gitu. Nah, kalaupun kalian adalah orang yang memang ikut ekskul futsal di kampus ataupun di sekolah, ya no problem, nggak masalah. Kan kurang pandangan dari guru ataupun dosen, nggak masalah. Setidaknya ada dosen pembimbing di situ, setidaknya ada guru pelatih di situ. Nah, di situ kan juga ada junior, juga ada senior. Kalau nanti junior juga udah tamat, kalaupun senior nanti ketika kita udah tamat, senior lihat kita kayaknya nih bisa nih, ya kita bakal ditarik, mungkin bisa jadi pemain futsal profesional, basket profesional, sepak bola profesional. Kita nggak ada yang tahu kan. Kalau memang dari diri kita udah menemui bakat itu, udah mempres dari sejak sekarang awal, kita fokus ke satu titik itu, maka ke depannya, ya amin lah, mudah-mudahan walaupun ya aku nggak Tuhan, aku juga nggak tahu gambaran masa depan, tapi setidaknya kawan-kawan, kalaupun memang nggak di situ jalan kalian, contoh kalau memang kalian adalah orang yang terpandang di ekskul futsal gitu kan, nah ketika kalian tamat tapi kalian bukan menjadi futsal profesional gitu kan, dipanggil enggak, tapi kalian malah dipanggil ke perusahaan yang kalian tuh adalah kalau bisa dibilang kepala manajemennya lah gitu. Nah, itu dari mana kalian dapatkannya? Kalau memang leadernya ataupun orang manajemennya itu adalah orang-orang yang satu circle dengan futsal kalian, nah kenapa nggak bisa? Bisa kan? Maka dari itu kawan-kawan, rezeki kita nggak ada yang tahu kapan bisa datang kapan saja gitu. Jadi jangan terlalu mikirkan jauh sekali mengenai hal itu, karena kasihan kalian banyak menghabiskan waktu, banyak menghabiskan tenaga, semuanya terbengkalai, lesu gitu kan, bad mood, atau mungkin ya kayak males lah ngejalani hidup lagi ibaratnya gitu, karena kita terlalu mencemaskan ke depannya, kita takut gagal ke depannya. Gak kusalahkan, bagus kok jika kalian memang ada mindset seperti itu, berarti kalian ya adalah orang-orang yang memang pengen maju gitu, yang memang pengen berkembang gitu. Kalian pengen support keluarga ataupun orang-orang sekitar kalian dengan kemampuan kalian, dengan mungkin penghasilan yang kalian hasilkan kan gitu. Gak apa-apa, bagus. Tapi bukan berarti kalian harus termenung ataupun nanti seakan-akan terlalu banyak beban pikiran, jadi kalian membebani diri kalian sendiri gitu loh. Ini namanya juga udah overthinking ya. Itu udah overload gitu ibaratnya. Udah di luar dari kemampuan kita. Harusnya jangan gitu. Ya kita pikirkan aja apa hari esok. Udah. Kalau bisa pun kita pikirkan hari ini juga, bangun pagi, aku harus memikirkan tentang hari ini. Gimana hari ini biar aku bisa produktif, atau gimana hari ini biar aku bisa menyiapkan bekalku nanti yang akan datang. Nah, itu baru bagus. Tapi bukan berarti kita menyiapkan bekal yang akan datang, kita juga memikirkan jauh terus ke depan. Enggak, setidaknya kita melakukan hari ini ya memang untuk persiapkan masa depan. Cuman sembari kita menggali di mana sebenarnya jati diri kita, kemampuan kita sesungguhnya itu di mana. Gitu. Jadi buat kawan-kawan yang masih muda, aduh sayang dong, kasihan, jangan ya. Jangan terlalu banyak beban pikiran, stres nanti kalian. Gak apa-apa, banyakin aja dulu nongkrong gitu kan, banyakin aja dulu main-main. Karena dengan kalian main ataupun nongkrong ya kalian bakal nemui circle baru, kalian bakal nemui wawasan baru, pelajaran baru. Gak menutup kemungkinan juga circle baru kalian yang baru kalian temui itu bisa jadi penolong kalian di masa depan, atau itu bisa menjadi rekan atau partner kalian sukses nanti sama-sama gitu. Ya kita gak ada yang tahu kan jalan Tuhan gimana gitu. Jadi tetaplah ambil positifnya gitu, tetap ambil yang baik-baiknya gitu.
Jadi ya buat kawan-kawan semua, semangat, tetap terus berjuang, tapi jangan terlalu over pemikirannya, jangan terlalu overthinking mengenai masa depan, karena kalian apa ya, sayang lah, jangan ya, nanti kalian terlalu mudah stres gitu, sayang, jangan ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Buat kalian semua yang mendengarkan, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, share. Nggak usah di subscribe, nggak apa-apa lah udah. Mulai sombong ya? Nggak sombong sebenarnya, pada detik ini juga subscriber aku masih 0 pada aku membuat konten ini. Tapi kalau kalian mendengarkan konten aku yang ini, subscriber udah sekian, ya berarti udah, alhamdulillah udah nambah gitu loh, udah maju gitu. Tapi pada saat aku buat konten ini terus kalian dengarkan, ya subscribernya masih 0. Tapi aku nggak mau berharap lebih atau yang gimana-gimana. Setidaknya aku bisa sharing ke kalian semua, aku bisa sharing ke kawan-kawan. Ya aku ya kepingin sih jadi manusia yang bermanfaat, gitu aja sih. Oke, pokoknya selagi aduh udah beribetan aku. Oke ya, pokoknya sekali lagi terima kasih banyak, udah gitu aja ya. See you the next video.